Assalamualaikum, halo, dan selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya ingin mendokumentasikan tentang hasil pengerjaan saya terhadap tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, di mana pada tugas 2 kali ini diperintahkan untuk melakukan praktik sesuai dengan panduan praktik pada tugas 2, yaitu menggunakan CMD lalu memasukkan perintah dari masing-masing poin ini, yaitu pertama CD, CLS garis miring tanda tanya, dan seterusnya. Dimana jika kita lihat dari panduan praktik, yaitu kita diperintahkan untuk masuk ke CMD atau CMD dan mengaksesnya sebagai administrator. Langsung saja kita cari CMD, lalu kita pilih Run as Administrator. Ya, muncullah tampilan seperti ini. Lalu kita dapat mencoba untuk mengeksekusi perintah dari tugas ini satu persatu. Yang pertama yaitu CD. Kita coba CD. Ya, seperti ini tampilannya. CD, apa itu CD? CD adalah singkatan dari change directory atau perintah yang digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini. Jadi, misal kita sedang melakukan aktivitas atau bekerja di satu folder saat ini, lalu kita ingin pindah ke folder setelahnya ataupun sebelumnya, keluar atau masuk folder tertentu, itu bisa menggunakan perintah si CD ini. Meskipun nanti akan ada tambahannya, seperti misal kita mau menuju ke file tertentu di direktori kerja saat ini, misal nama filenya itu adalah tugas kerja misal. Nah, kita bisa menambahkan atau menginput perintah CD spasi tugas kerja, di mana nanti akan direktori kerja saat ini akan berpindah yang tadinya di folder tempat si tugas kerja ini ada, pindah jadi masuk ke si folder tugas kerja itu. Jadi ada di dalam si tugas kerja itu tadi. Ini CD, nanti akan kita praktikkan. Kita skip dulu sebentar sampai ke poin tertentu nanti. Selanjutnya yaitu CLS. Kita coba perintah CLS. Ya, seperti ini tampilannya. Apa itu CLS? CLS atau singkatan dari clear screen digunakan untuk membersihkan layar konsol. Jadi, apapun tampilan yang ada di jendela CMD, kalau kita menggunakan perintah CLS, dia akan kembali ke tampilan awal, jadi dibersihin semua gitu. Lalu perintah yang ketiga, CLS garis miring tanda tanya. Kita coba CLS garis miring tanda tanya. Kita enter. Muncul tampilan seperti ini, yaitu clear the screen atau membersihkan layar. Apa itu CLS garis miring screen tanda tanya? Perintah ini digunakan untuk menampilkan file petunjuk tentang penggunaan atau kegunaan dari perintah CLS. Sebenarnya bukan file sih, petunjuk aja cukup. Jadi perintah si slash tanda tanya ini, dia itu semacam kayak kita sedang menanyakan perintah yang kita inputkan di sebelumnya. Jadi kayak misalnya contoh ke poin 3 ini kan CLS garis miring tanda tanya. Itu sama aja kita bertanya ke sistem, CLS ini fungsinya apa sih? Nah,
Nah, kalau kita pakai CLS garis miring tanda tanya, dia akan menampilkan petunjuk tentang penggunaan ataupun kegunaan dari perintah CLS. Berbeda dengan kalau kita inputnya CLS aja, jadi dia langsung eksekusi perintahnya. Kalau CLS tanda garis miring tanda tanya, dia ngasih petunjuk, nih kegunaannya buat ini, kayak gitu. Selanjutnya yaitu dir slash tanda tanya. Untuk mempermudah proses pengerjaan dan juga pengecekan, setiap section atau setiap perintah yang ingin saya masukkan, saya akan menggunakan perintah CLS. Kenapa? Untuk membersihkan layar. Jadi screen-nya itu bersih seperti ini. Jadi dapat dengan mudah untuk membedakan perintah yang satu dengan yang lainnya itu tampilannya seperti apa. Tadi adalah perintah yang keempat, yaitu dir slash tanda tanya. Kita coba dir slash tanda tanya. Press any key to continue. Ya, seperti ini tampilannya. Apa itu dir slash tanda tanya? Tentu saja slash tanda tanya seperti sebelumnya. Jadi dir slash tanda tanya adalah perintah kita bertanya ke sistem, dir ini nih fungsinya buat apa sih gitu. Apa sih kegunaan dir ini? Lalu sistem menampilkan fungsi dari dir, yaitu seperti ini. Di mana dir atau singkatan dari directory atau file atau folder adalah perintah untuk menampilkan semua file atau daftar file yang ada di directory atau folder yang sedang digunakan. Kita contoh, kita clear dulu, lalu kita dir. Ya, ini adalah daftar file yang ada di directory yang sedang saya gunakan saat ini. Cukup banyak memang karena saya jarang membersihkan. Ya, kita tunggu sebentar. Setelah ini kita akan coba untuk mempraktekkan perintah yang pertama, yaitu cd atau change directory. Ya, kita coba perintah cd seperti ini saja tampilannya, tanpa ada perbedaan di sini. c/windows/system32. Nah, jika cd ditambahkan dengan contoh nama folder atau nama file di sistem 32 ini, jadi tampilannya akan seperti ini. zh strip cn. Contoh, ini bebas, kita bebas pilih nama filenya itu apa. Kita coba aja yang paling terdekat dan mudah dilihat kan. Lalu kita enter. Ya, akan berpindah. Ini perbedaannya. Jadi tampilan awal itu kita ada di sistem 32 untuk input perintah. Sekarang kita ada di dalamnya lagi, yaitu di zhcn. Contoh, kita pakai perintah dir, yaitu untuk menampilkan daftar file yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini tampilan file yang ada di directory zh-cn, dimana sebelumnya di sistem 32 itu filenya banyak sekali. Jadi inilah perbedaannya jika kita menggunakan change directory. Lalu bagaimana kalau kita ingin mundur lagi atau kembali ke, untuk kasus ini di directory sistem 32, kita bisa menggunakan perintah cd lalu titik 2 kali enter. Ya, kita akan kembali ke sistem 32, ke directory sebelumnya. Kita lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu nomor 5, ipconfig. Kita masukkan perintah ipconfig. Sebelumnya kita clear screen. Kita masukkan ipconfig. Kita enter. Ya, seperti ini tampilannya. Media disconnected. Apa itu ipconfig? ipconfig adalah
singkatan dari IP atau Internet Protocol dan config atau konfigurasi, configuration, di mana IP config ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP pada network adapter yang terpasang pada komputer. Ini adalah tampilannya. Lalu selanjutnya perintah ke-6 yaitu ipconfig/all. Kita coba, kita clear ipconfig/all. Ya, seperti ini tampilannya. Wireless LAN adapter Wi-Fi, Ethernet adapter Ethernet, wireless LAN adapter local area connection. Apa bedanya dengan ipconfig dan ipconfig/all? Bedanya adalah ipconfig/all dia menampilkan informasi yang lebih rinci tentang konfigurasi jaringan pada komputer, termasuk informasi yang seperti IP, subnet mask, dan lain-lain, seperti yang sebelumnya ipconfig, tapi ini ada tambahan yaitu alamat MAC, pengaturan DNS, informasi DHCP, dan banyak lagi. Kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ipconfig/tanda tanya. ipconfig/tanda tanya, kita coba ipconfig/tanda tanya. Ya, seperti ini tampilannya. Display this help message. Apa sih kegunaannya? Sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu perintah ini menampilkan petunjuk tentang penggunaan perintah ipconfig. Seperti di sini. Display this help message. Ini kegunaan-kegunaannya. ipconfig show information, ipconfig/all show detailed information, seperti itu. Lalu kita ke perintah selanjutnya adalah ipconfig/release. Dimana di sini ada penjelasannya, kita coba ipconfig/release. Ya, ipconfig/release adalah perintah yang digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ya, seperti ini tampilannya. Kita clear lagi, kita ke perintah selanjutnya yaitu ipconfig/renew. Kita coba ipconfig/renew. Ya, seperti ini tampilannya. Di mana ipconfig/renew ini digunakan untuk mendapatkan alamat IP yang baru pada semua adapter jaringan. Untuk kasus ini tidak ada yang terkoneksi. Mungkin harus menggunakan jaringan untuk mengetes ipconfig. Oke, kita coba lanjut dulu. Jika memang harus menggunakan jaringan, saya akan menambahkan jaringan dari perangkat yang lain. Kita coba perintah selanjutnya yaitu
adalah display DNS. Kita coba ipconfig / display DNS. Ya, sesuai dengan namanya, yaitu untuk mendisplay DNS atau menampilkan change dari domain name system atau DNS. Lalu perintah selanjutnya adalah flush DNS, flushing. Kita coba ipconfig / flush DNS. Ya, ini digunakan untuk flushing atau menghapus cache DNS. Kita coba lagi ipconfig / display DNS. Ya, ipconfig / flush DNS. Successfully flush the DNS resolve change. Seperti itu. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu register DNS. ipconfig register DNS. Windows IP configuration. Registration of the DNS resource and any error will report in in 15 minutes. Sesuai dengan namanya, register DNS yaitu untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Ya, kita lanjut ke perintah yang selanjutnya, yaitu ping. Kita coba ping. Ya, seperti ini tampilannya. Perintah ping adalah perintah yang digunakan untuk memeriksa ketersediaan dan kecepatan respon dari host atau alamat IP tertentu. Lalu perintah selanjutnya yaitu netstart. Kita coba netstart, enter. Active connection, protolocal address. Ya, perintah netstart ini adalah untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai, seperti IP dan portnya. Ya, ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi nanti akan saya percepat videonya. Ya, sudah selesai. Ya, perintah netstart ini yaitu untuk menampilkan informasi statistik dari koneksi jaringan. Ya, kita lanjut. Seperti ini tampilannya. Kita clear. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu tracer T. Tracer. Kita coba tracer. Kita enter. Ya, seperti ini tampilannya. Maximum hops, just list, time out, scatter tag, target net. Apa itu tracer T? Yaitu perintah ini digunakan untuk melacak, sesuai namanya tracer, melacak rute paket data dari komputer pengguna ke tujuan yang ditentukan. Seperti ini tampilannya. Lalu kita
Perintah selanjutnya yaitu ping. Kita coba ping, kita enter. Ya, seperti ini tampilannya. Ada agak mirip dengan perintah sebelumnya, terserti. Ada host list, maximum hops, address, period, non queries. Apa itu ping? Ping adalah perintah yang digunakan untuk mengukur network latency dan network loss, di mana sistem kerjanya ini mirip gabungan antara ping dan tracer. Pantesan mirip. Ya, perintah selanjutnya yaitu ns lookup. Kita coba kembali ns lookup. Default server unknown address. Perintah ini digunakan untuk mengambil informasi DNS tentang nama domain dan alamat IP tertentu. Kita langsung exit saja karena saya tidak punya alamat IP untuk dieksekusi. Ya, kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu netsh. Kita coba nets adalah perintah untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, wings, firewall, dan banyak hal lainnya untuk menampilkan atau mengubah. Ya, seperti ini tampilannya. Kita coba exit. Lalu perintah selanjutnya adalah root. Kita coba root, apakah sama juga? Oh tidak, root tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Apa itu root? Root adalah perintah yang digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Ini seperti ini tampilannya. Lalu kita clear. Kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu terakhir net. Ya, seperti ini. The syntax of this command is. Net adalah perintah yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek jaringan dan sistem operasi. Ini memiliki banyak opsi berbeda seperti net user, net share, net view. Net user untuk mengelola pengguna atau grup pengguna, net share untuk berbagi folder, net view untuk melihat sumber daya jaringan. Kita coba net user. Seperti ini tampilannya. Lalu net view. Net view. Ya, seperti ini tampilannya. Yang terakhir adalah net share. Ya, seperti ini tampilannya. Lalu ada yang ingin saya coba sebelum mengakhiri video ini adalah ping. Kita clear dulu. Kita cari dulu alamat IP yang ingin digunakan. Nyarinya di lookup. Sepertinya di lookup. Ya, kita coba alamat itu 192.168. Kita ping 192.
168 431. Ya, seperti ini tampilan jika kita mencoba untuk melakukan perintah ping ke alamat IP tertentu. Iya, mungkin itu saja hasil dari dokumentasi pengerjaan saya terhadap tugas 2. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada banyak noise, dan mohon maaf juga atas pengerjaan saya. Mungkin penjelasannya kurang jelas atau terdapat kekurangan maupun kesalahan dari pengerjaan saya mohon koreksinya. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum dan selamat malam.